Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem saraf atau sistem koordinasi dan indera pada manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem koordinasi? Di mana tubuh kita terdiri dari banyak organ yang kesemuanya bekerja tanpa saling mengganggu antar organ satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena pada tubuh kita terdapat suatu sistem yang mengatur semua organ tersebut. Sistem tersebut disebut sistem koordinasi yang berpusat pada satu organ, yaitu otak. Organ penyusun sistem saraf. Fungsi sistem saraf yang pertama itu menghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Yang kedua, mengatur respon terhadap rangsangan. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya. Nah, organ penyusun sel saraf. Jadi, sel saraf itu nama lainnya neuron. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Sel saraf terdiri atas 3 bagian utama. Ada badan sel, yang ini badan sel. Kemudian ada dendrit, yang ini yaitu dendrit. Dan ada neurit. Neurit itu adalah yang panjang ini, dia neurit. Nah, di badan sel itu ada nukleus. Di neurit atau akson di situ ada selubung mielin, ada sel squam, ada nodus Ranvier, dan ada neurofibrin. Badan sel. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, nukleolus yaitu anak inti sel. Dendrit. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasma yang pendek dengan ujung yang bercabang-cabang. Fungsinya meneruskan rangsang impuls saraf menuju badan sel saraf. Neurit atau akson merupakan serabut saraf berupa tonjolan sitoplasma yang panjang, berfungsi meneruskan impuls saraf dari badan sel yang satu ke badan sel yang lain. Neurit dilindungi oleh selubung mielin atau isolator. Selubung mielin disusun dari sel-sel squam. Kemudian organ penyusun sistem saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 macam. Ada sensorik, motorik, dan konektor. Sensorik itu adalah sistem saraf atau sel saraf yang ada pada indera. Neuron konektor dia itu adalah penghubung. Dia ada neuron sensorik, di sini ada neuron motorik. Penggolongan sistem saraf. Sistem saraf itu ada 2, ada saraf pusat, saraf tepi. Di saraf pusat ada otak, di mana otak itu ada otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, dan ada sumsum lanjut. Nah, kemudian ada juga sumsum tulang belakang. Di saraf tepi ada saraf somatis dan ada otonom. Saraf somatis meliputi dari 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Saraf otonom itu dia ada 2, simpatik dan parasimpatik. Untuk saraf simpatik dan parasimpatik itu adalah saraf tak sadar, itu yang otonom. Yang untuk saraf sadar itu ada di otak, sumsum tulang belakang, dan saraf somatis. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang.
Saraf pusat dilindungi oleh lapisan meninges, yaitu dura mater, arachnoid, dan pia mater. Di antara arachnoid dengan pia mater terdapat ruang subarachnoid yang berisikan cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai pelindung atau peredam dari benturan. Kita akan masuk ke otak. Otak merupakan pusat koordinasi utama, terletak di rongga kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Otak itu terdiri dari otak besar atau cerebrum. Jadi di sini otak kalian ada otak besar, jadi ada otak besar, ada otak kecil, di mana itu juga ada otak depan, ada kelenjar hipofisis, ada otak tengah, ada pons, ada medula oblongata. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan yang disadari. Terdiri dari dua, yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan dan belahan kanan yang mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak besar terdiri atas dua lapisan, yaitu ada korteks, medula. Korteksnya itu dia berbentuknya tipis dan berwarna kelabu. Pada lapisan ini banyak mengandung sel saraf dan neuron adjustor. Korteks merupakan pusat berbagai kegiatan penglihatan, kesadaran, kecerdasan, pendengaran, dan penciuman. Medula itu strukturnya tebal dan berwarna putih. Lapisan ini banyak mengandung serabut saraf. Bagian belakang atau lobus occipitalis berperan dalam penglihatan. Bagian samping yaitu lobus temporalis berperan sebagai pusat pendengaran. Bagian depan lobus frontalis berperan sebagai pengendali otot. Otak besar dibagi menjadi 3 area, yaitu area sensorik, area motorik, dan area asosiasi. Area sensorik berkaitan dengan penerimaan rangsangan. Area motorik berkaitan dengan menanggapi rangsangan. Dan area asosiasi penghubung antara sensorik dan motorik yang berperan dalam proses belajar, berpikir, mengambil keputusan, mengingat, dan penguasaan bahasa. Kemudian otak tengah. Otak tengah berkaitan dengan refleks mata, tonus otot, dan posisi tubuh. Otak depan terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsangan kecuali bau dan meneruskan ke area sensorik otot besar. Hipotalamus berkaitan dengan pengaturan suhu dan nutrien, menjaga kesadaran, dan penumbuhan sikap agresif. Otak kecil terbagi menjadi 2, yaitu belahan kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut dihubungkan dengan jembatan Farol. Otak kecil mengatur keseimbangan tubuh dan pusat koordinasi kerja otot ketika bergerak. Sumsum lanjutan berperan mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Bagian sumsum lanjutan yang menghubungkan otak adalah pons, berfungsi sebagai pengatur pernafasan. Sumsum tulang belakang merupakan sambungan dari sumsum lanjutan sampai vertebra lumbalis.
Sumsum tulang belakang berperan dalam gerak refleks atau tak sadar. Sumsum tulang belakang terdiri dari dua bagian, yaitu ventral dan dorsal. Ventral mengandung badan neuron motorik dan nyuritnya ke arah efektor. Dorsal mengandung badan neuron sensorik. Ini ada motorik, ada sensorik. Ini yang disebut dengan dorsal. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh berdasarkan arah impuls. Saraf tepi terbagi menjadi sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Aferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat. Eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf somatik itu terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Saraf kranial terdiri dari sensoriknya, motorik, dan sensorik motorik. Saraf spinal merupakan saraf campuran sensorik dan motorik. Sistem saraf tepi itu yaitu sistem saraf otonom, disebut juga tak sadar. Ada simpatik dan ada parasimpatik. Gerak refleks itu adalah gerak cepat yang terjadi sebagai mekanisme respon untuk mengelak dari rangsangan yang membahayakan. Refleks berasal dari kata reflexus yang artinya melengkung balik. Gerak refleks dapat dibedakan, ada bawaan, kompleks, dan dipelajari. Oke, mungkin cukup sekian mengenai alat gerak, gitu kan, sistem saraf. Nah, nanti bisa kita akan membahas mengenai alat indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.